Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 134, gaun tidur dan kelopak bunga. Saat Ningsi keluar dari rumah sakit, hari sudah larut malam. Tidak ada bintang di langit, dan bulan tidak bersinar. Hanya ada beberapa mobil dan orang di jalan. Dia harus mengakui bahwa meskipun rencana Ning Xueluo agak canggung dan tidak terampil, dia berhasil pada akhirnya. Ning Xueluo selalu menggunakan hal-hal yang paling ia pedulikan untuk menyerangnya. Suyan, misalnya, dan orang tuanya. Kadang-kadang, ia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar salahnya. Apakah karena ia terlalu mengerikan untuk ditanggung, sehingga mereka semua membencinya, meremehkannya, dan meninggalkannya. Bahkan terkadang ia berpikir bahwa usaha dan perjuangannya selama ini tidak ada artinya. Bahkan jika suatu hari dia berhasil mencapai tujuannya dan mendapatkan semua yang diinginkannya, apakah ada orang di dunia ini yang peduli? Dia selalu sendirian. Ningsi berjalan tanpa tujuan di pinggir jalan, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak menyadari bahwa sebuah mobil hitam tanpa plat nomor sedang mengikutinya dari belakang. Ketika dia berjalan ke suatu tempat tanpa ada orang di sekitarnya, dua orang dengan cepat turun dari mobil. Salah satu dari mereka menutup hidung dan mulutnya dengan kain basah, sementara yang lain mengikatnya dengan tali. Mereka menariknya ke dalam mobil dengan paksa. Seluruh proses hanya memakan waktu 5 detik. Ketika Ningsi akhirnya bereaksi, dia sudah kehilangan semua kekuatannya karena pengaruh obat-obatan. Tubuhnya juga terikat erat, jadi dia tidak bisa melawan. Senyum pahit mengembang dari bibir pucatnya. Setelah dijebak, dia diculik. Ulang tahun kali ini cukup meriah. Mobil melaju dengan mulus untuk waktu yang lama. Mata Ningsi ditutup dengan kain hitam. Dia tidak tahu kemana mobil ini melaju, dan dari mana orang-orang ini datang. Apakah itu Ning Xueluo? Sepertinya tidak. Ning Xueluo sudah menang telak atas dirinya hari ini, jadi tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Lalu siapa orangnya? Siapa yang baru saja dia sakiti? Ratusan pikiran berkelebat di kepalanya, tetapi dia tidak punya jawaban. Tiba-tiba, dia mendengar seorang pria berbicara melalui telepon di dekat telinganya. Halo, CEO Zhu, ya, kami sudah melakukannya. Kami sedang dalam perjalanan, benar, yakinlah. Kami pasti akan mengirimkannya tepat waktu. Gadis ini cukup cantik, bahkan aku dan saudara laki-lakiku sedikit terangsang. Hahaha, beraninya kami. Kami pasti akan mengirimkannya kepadamu tanpa menyentuhnya. Ketakutan memenuhi hati Ningsi, CEO Zhu. Dia tiba-tiba teringat kejadian di mana dia masuk ke ruangan yang salah di Hotel Grand Pearl tadi malam. CEO Zhu ini tidak mungkin Su Xiangcheng kan? Dia tidak menyerah dan mengirim orang untuk menculiknya setelah dia tidak dapat mencapai keinginannya hari itu. Semakin Ningsi memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Dia langsung mengumpat dengan nada rendah. Namun, ketika dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri, obat itu tampaknya mulai berefek. Kesadarannya menjadi semakin kabur, dan dia dengan cepat tenggelam dalam kegelapan. Ketika Ningsi sedikit sadar, dia mendapati dirinya masih ditutup matanya. Suara dua wanita berbicara terdengar dari dalam ruangan. Pikirannya masih kabur dan dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia hanya bisa merasakan mereka menanggalkan semua pakaiannya, dan mereka mulai mengenakan gaun tidur tipis padanya. Setelah itu, mereka tampaknya telah menaburkan sesuatu seperti kelopak bunga di tubuhnya. Semakin Ningsi memikirkannya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Dengan kepribadian Su Xiangcheng yang tidak sabaran, ia tidak akan begitu sabar untuk melakukan semua ini demi seorang wanita. Ia pasti akan melakukannya saat ia baru saja dibawa kembali. Saat ini, mereka telah mengganti pakaiannya dan bahkan menaburkan kelopak bunga. Ia bahkan dapat mencium bahwa mereka telah menyemprotkan parfum padanya. Babi gendut itu, si tua mesum itu. Kalau dia mau mengambilnya, ya sudah, lakukan saja. Apa yang sebenarnya dia lakukan?